dia itu perbandingannya akan minting 1:1. Jadi dia tidak mengikuti harga market dulu by smart contract awalnya nih. $1.000 kita stake atau kita beli bond itu, dia akan cetak 1.000 ES token, teman-teman. Bukan 40 ES token, paham nggak? Jadi dari awal pun dia sudah secara smart contract meminting itu lebih banyak, 1.000 biji. Nah, sedangkan harga market 25, artinya dia hanya menggunakan 40 ES token untuk bagian yang si member tersebut. Sisa 960 itulah yang menjadi cadangan di dalam treasury bond. Jadi setiap teman-teman member baru masuk, itu cadangan minting itu ES tokennya itu akan sangat banyak. Jadi di situ akan menjawab bagaimana dia bisa membayar begitu banyak ES token kepada member-member seluruh dunia untuk aktif maupun pasif. Paham nggak, teman-teman? Oke. Jadi konsepnya itu, minting mereka itu 1:1. Tapi karena harga market sudah naik terus, maka pasti akan ada kelebihan token ES itu yang dia keep secara smart contract itu sudah tercantum di smart contract di dalam treasury bond, teman-teman. Ya, jadi itu yang menjawab, dia kan bayar bukan pakai duit, dia bayar pakai ES token. ES token tinggal di minting, betul? Tinggal dicetak. Itu kan tidak ada biaya. Ya, tinggal value-nya berapa di market, yang menentukan adalah market. Jadi company itu tidak ada beban payout kalau teman-teman kalau paham konsep ini. Mengerti nggak kira-kira? Apakah itu udah rumus baku untuk semua atau hanya di bond aja? Ini yang 1:1 ini. Kalau untuk yes. Ini the one on one ini all product, right? Single stake, treasury bond, and liquidity bond. Ini harusnya all product. Basic calculation, right? The minting one on one. Yes, basic calculation. Ya, udah basic, teman-teman. Jadi apapun produk yang kita masuk, baik single stake ataupun melalui bond, rumusnya sudah seperti ini. Bagaimana dia mencetak supply awal. Ya, cetak supply awal itu berarti udah 1:1. Jadi setiap dia cetak itu pasti kelebihannya banyak. Apalagi kalau harga semakin meningkat. Jadi treasury-nya akan makin gendut, akan makin besar. Tapi apakah itu beban buat company? Ya tidak, company kan hanya memberikan ES token. Nilainya berapa di market, yang mengikuti di market. Dan tergantung nanti ketersediaan dari liquidity pool yang di DAI-nya, gitu, teman-teman. Paham nggak? Oke. Yang nggak bayar itu ya tinggal ngambil dari liquidity pool yang pool DAI tersebut, yang bayar kita. Gitu. Ya, jadi alokasi alokasi token asnya sudah ada. Kalau kayak gini kan terjawab pertanyaanku kemarin, Bro. Dari awal sudah ada, sama sebenarnya. Olympus yang lain pun juga begini sebenarnya. Ya, look, this concept one-to-one minting in the beginning also same apply already with another project, Olympus DAO project, right? Like Origin. Yes, exactly the same by the minting. Ya, jadi kalau teman-teman memang tahu konsep Olympus sampai detail membedah ya, VE33, ya begini, ya itulah yang menjawab kenapa kok nggak bisa scam gitu loh, nggak bisa mati-mati. Yes. Iya, kalau gini Pak, Mantap. kalau misalkan supply-nya terbatas itu akan bubble ya, makanya harus unlimited gitu loh. Supply unlimited. Kalau ada sistem DAO, supply-nya terbatas sudah pasti bubble dia, tidak bisa bergerak itu. Ya, makanya harga itu akan mengikuti pasar. Cetak supply banyak, tapi harga nanti akan mengikuti pasar. Ketika likuiditas makin tergerus, pasti harga akan semakin nanti menurun harganya. Gitu. Tapi kalau likuiditas semakin bertambah dan tokennya itu semakin sedikit yang masih di withdraw, ya itu pasti harga akan terus naik. Gitu. Makanya kenapa polanya itu di awal-awal kita baru open market seperti ini, pasti akan kecenderungannya terus naik. Nah, tapi bedanya di sini supaya menjaga stabilitas harga dan ketahanan kita punya liquidity pool DAI-nya, harga itu tidak langsung cepat naik, teman-teman. Ya, jadi dia kontrol semuanya pakai AMM. Nah, ini yang penting. Ya, ini belum ada digunakan di tempat yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Jadi mantap. ketahanan dia itu sangat banyak sekali ketahanannya. Yes, mantap. Paham ya?